Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau melanjutkan pembahasan fungsi finansial yang sudah dibahas sebelumnya, dan kali ini kita membahas tentang ISPMT terlebih dahulu, di mana fungsi ini itu untuk menghitung pembayaran bunga dari suatu periode pada sebuah investasi dengan metode bunga. Dan rumusnya adalah sama dengan ISPMT kurung buka rate, per, n per, PV kurung tutup. Di mana di sini diketahui bahwa ISPMT adalah pembayaran bunganya, rate itu suku bunga, per itu tahun keberapa, n per itu dalam satu periode tadi itu kita bayar berapa kali, baru PV adalah nilai sekarangnya. Nah, kita lanjut ke latihan soal saja. Di sini sebuah pinjaman sebesar 1 juta rupiah harus dibayarkan dalam jangka waktu 5 tahun. Bunga pembayaran untuk setiap tahunnya adalah 5%. Hitung pembayaran bunga untuk pinjaman tersebut pada bulan 1, bulan 2, dan bulan seterusnya. Di sini kita bisa tahu kan ya, kalau di sini kita diberitahu ini dalam jangka waktu 5 tahun, sedangkan di sini dimintanya itu dalam bulan. Berarti dalam 5 tahun ini ada berapa bulan? 5 dikali 12 itu ada 60. Nah, berarti dalam 5 tahun ini ada 60 bulan seperti ini. Nah, berarti kita untuk mempersingkat langsung saja di sini kita hitung 1 2 3 4 5 ini untuk menghitung awal, dan langsung kita lanjut ke 5 9 dan 60 karena nanti kalau langsung 1 ke 60 bakal panjang ke bawahnya. Oke, kita mulai yang pertama. Kita mulai sama dengan ISPMT kurung buka. Di sini diketahui rate-nya duluan. Rate-nya yang ini yang pakai persen. Nah, karena ini kita menghitungnya per bulan, jadi ini rate-nya, dimana rate-nya itu 5%, ini kita bagi 12 dulu, baru kasih pembatas. Nah, per ini maksudnya adalah periode keberapa yang kita bayar. Ini kita yang pertama-tama, ini periode pertama, baru kita kasih pembatas, dan kita lanjut ke n per itu tadi dalam satu periode bayar berapa kali. Di sini total pembayarannya itu sekian, baru koma PV itu present value yang sekarang, baru kurung tutup. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungan bulan kedua sampai ke bulan 60, ini kita harus perhatikan dulu bahwa fungsi yang di sini nanti ini bakal kita tarik ke bawah. Jadi beberapa fungsi di sini harus kita absolutkan. Yang diabsolutkan yang mana saja? Tentunya yang bukan bulan ke ini. Bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3 sampai ke 60. Karena nanti di sini bakal harus ikut ke bawah juga. Sedangkan yang ini yang 5%, yang 60, yang 1 juta ini bakalan tetap di sini terus. Jadi yang pertama ini rate-nya dulu, ini kita absolutkan dengan memencet F4. Kemudian di sini yang periodenya itu tidak usah diabsolutkan. Nah, n per ini juga kita absolutkan, sama yang ini PV-nya juga diabsolutkan. Begitu saja. Kita enter. Nah, demikian ini adalah bunga yang harus kita bayar, ISPMT-nya. Kalau kita tarik ke bawah, kita akan mengetahui bahwa nanti ISPMT dari tiap bulan itu sedemikian. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas metode penyusutan. Di sini sudah diterterakan juga beberapa metodenya. Ada garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, dan saldo menurun, yang masing-masing rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, bisa diperhatikan bahwa ini rumus tidak perlu dihafal juga, tapi kita kodenya harus hafal. Kalau garis lurus itu SLN, jumlah angka tahun itu SYD, saldo menurun ganda itu DDB, dan saldo menurun itu DB. Ini singkatan dari bahasa Inggrisnya seperti ini, dan seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh saja. Di sini suatu perusahaan membeli peralatan sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2015. Nah, di sini kalau membeli peralatan kita akan mengeluarkan uang. Berarti ini dikatakan sebagai sebuah biaya. Nah, biaya atau cost-nya tadi itu merupakan biayanya. Jadi 100 juta itu biaya. Pada tanggal 1 Januari 2015 diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun.
Nah, umur ekonomis ini adalah life-nya 5 tahun dengan taksiran nilai sisa sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini nilai residunya. Oke, langsung kita coba di sini. Untuk garis lurus tadi kita menggunakan SLN, ini singkatannya. Jadi kita coba sama dengan SLN kurung buka. Nah, di sini ada cost, salvage dan life-nya. Langsung saja kita masukkan semua. Di sini cost, salvage, life-nya kurung tutup. Nah, jangan lupa di sini harus diabsolutkan semuanya dengan mengklik F4. Sama ini juga F4, ini juga F4. Kenapa? Karena nanti kalau ditarik ke samping ataupun ke bawah dia tidak akan berubah. Dan di sini kita tidak membutuhkan periodenya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4 ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu tidak perlu. Untuk yang garis lurus. Kenapa seperti itu? Karena memang metode garis lurus ini akan menghasilkan penyusutan yang sama di tiap tahunnya. Oke, lanjut ke jumlah angka tahun. Nah, baru mulai jumlah angka tahun sampai metode penyusutan lain dia baru diminta periodenya. Karena di tiap periode itu menghasilkan angka yang berbeda. Ya, kita coba di sini jumlah angka tahun itu rumusnya SYD sama dengan SYD kurung buka. Di sini pertama costnya jangan lupa diabsolutkan. Salvage itu nilai residu di sini, kita absolutkan lagi. Life-nya di sini kita absolutkan lagi, baru periodenya. Nah, periodenya ini tidak perlu kita absolutkan karena nanti pengen kita tarik ke samping itu agar di sini berubah juga, bukan cuma satu saja, tapi nanti ketika di sini satunya berubah jadi 2, di sini jadi 3, di sini jadi 4 dan seterusnya. Kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Kalau kita tarik dia akan berubah, angkanya beda-beda. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda di sini rumusnya DDB sama dengan DDB kurung buka. Lanjut lagi ke di sini cost. Kita absolutkan. Salvage di sini absolutkan juga. Di sini absolutkan juga. Baru periodenya tidak. Nah, di sini faktor itu apa? Faktor itu tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Langsung kita kurung tutup saja. Nah, kalau diperhatikan sebenarnya di sini yang di dalam kurung itu sama seperti yang jumlah angka tahun. Tapi nanti dia pasti akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena walaupun di sini isinya sama, itu tapi cara perhitungannya beda. Kalau ditarik juga akan berbeda. Nah, ya lanjut. Di sini kita menggunakan saldo menurun yang terakhir. Saldo menurun di sini rumusnya sama dengan DB kurung buka, sama seperti tadi lagi, mirip-mirip. Yang pertama adalah cost-nya diabsolutkan, salvage-nya di sini absolutkan lagi, life-nya di sini kita absolutkan lagi, baru periode. Periode di sini adalah 1 yang pertama-tama, dan yang terakhir adalah month-nya. Month itu maksudnya adalah bulannya. Nah, di sini kita menggunakan 12. Kenapa 12? Karena ya setahun itu ada 12 bulan. Kurung tutup. Nah, seperti ini. Oke. Ya, di sini hasilnya dari saldo menurun. Ya, seperti ini. Jadi demikian pembahasan tentang penggunaan rumus ISPMT dan metode penyusutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.